지가방 안엔 굳은 다짐이 더 backpacker 우리는 backpackers yeah we the backpacker 내가 묻은 신발이 바래져도 backpacker 우리는 backpackers 출발은 언제나 겁없이 시작부터 맨발 내 눈에 싹 다 basic Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, ulangi kurang semangat. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kurang semangat. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian bilang pagi-pagi luar biasa. Ulang ya. Selamat pagi. Pagi-pagi luar biasa. Kalau Ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian jawab baik Bu, pikiranku, ragaku, puji Tuhan luar biasa. Ayo semuanya berdiri. Ulang lagi jangan cepat-cepat kan. Ya. Selamat. Apa kabar semuanya? Baik Bu, pikiranku, ragaku, puji Tuhan luar biasa. Adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari kita semua memulai pembelajaran kita dengan doa. Berdiri semua. Ayo. Siapa yang memimpin doa? Satu anak. Nabi Ibu, marilah kita yang Tuhan untuk berdoa dalam nama Bapa. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya silakan duduk. Terima kasih ya sudah berdoa. Nah, itu absen dulu ya. Abi, ada Ibu. Ya, Yani. Ada Ibu. Agnes. Ada Ibu. Ida. Ada gua. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Hadir. Oke, puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang apa? Baca sama-sama. Unsur lingkaran. Nah, kali lalu kita ada belajar tentang bangun datar. Nah, salah satu di dalam bangun datar itu ada apa di dalamnya adik-adik? Lingkaran. Pintar sekali. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita buat kesepakatan kelas, boleh? Adik-adik lihat yang pertama, gambar yang ini. Ada anak kecil dan jahat. Nah, artinya yang mau Ibu sampaikan adalah kita itu harus tepat waktu masuk kelas. Kita harus disiplin dengan waktu. Yang kedua, coba lihat yang kedua ini. Mendengarkan guru pada saat penjelasan. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu. Nah, yang kedua ini, ketika Ibu menjelaskan di depan, adik-adik harus mendengarkan guru. Nah, ketika juga adik-adik akan menjelaskan, maka Ibu juga harus mendengarkan kalian. Dan juga bukan hanya tentang Ibu dan kalian, tapi juga sesama kalian. Misalnya, Nadia lagi bicara di depan, dan kalian juga harus mendengarkan Nadia. Begitu juga Nadia, ketika kalian berbicara, Nadia juga akan mendengarkan kalian. Oke. Yang ketiga, lihat ini. Ya, silakan. Mereka sedang bekerja sama dalam pembelajaran tugas. Ya, berdiskusi Bu. Iya, betul sekali. Nah, mereka ini melakukan kegiatan berkomunikasi. Nah, di sini Ibu menyampaikan bahwa di dalam berkomunikasi itu, di dalam kelas kita harus berkomunikasi dengan tutur kata yang baik dan sopan. Oke? Nah, lihat ini. Aktivitas. Iya, ini ada nama apa ini? Ada kamu. Iya, betul sekali. Semua jawabannya itu sangat betul. Nah, ketika kalian ingin bertanya atau ada yang tidak paham atau ingin menjawab itu angkat tangan. Supaya apa? Supaya tidak menimbulkan keributan. Nah, lihat ini. Tidak boleh lama-lama. Pintar sekali. Kalian ini baliknya pintar-pintar ya. Nah, ini lihat ini. Membuang sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali. Jadi maksudnya ini adalah di saat pembelajaran kita tetap menjaga kebersihan kelas. Pintar sekali. Sampai di sini sepakat dengan kesepakatan kelas yang Ibu buat? Iya. Kalau sepakat, mungkin dari adik-adik ada yang mau menambahkan tentang kesepakatan kelas kita? Saya Bu. Ya, silakan. Tidak boleh memang dari kelas Ibu. Iya, anak SD itu tidak boleh, ya? Ya. Dan juga yang tidak berkaitan dengan materi kita kali ini semuanya disingkirkan. Iya.
Sampai di sini sepakat ya? Ya. Oke, kita lanjut sudah kalau sepakat. Nah, lihat perhatikan ini. Ibu mau tanya dulu, bagaimana perasaan kalian saat ini? Apakah seperti yang yang pertama sedih? Atau yang kedua lagi bingung dan senang? Atau saya lagi ngantuk ibu? Atau marah? Ngantuk ibu? Saya sedih. Saya sedih ibu. Sedih. Wah sedih. Pagi-pagi sudah sedih. Pagi-pagi sudah ngantuk. Asli. Karena Kalian saya sakit. sakit apa? Perut. Nah, adik-adik, kita akan membacakan sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Baca yang pertama. Siswa mampu memahami lingkaran dan bentuknya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, artinya ketika ibu sudah menjelaskan tentang lingkaran, apa itu lingkaran, dan bagaimana contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik itu diharapkan untuk memahami bagaimana definisi lingkaran dan juga melihat contoh-contoh dari lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Baca yang kedua. Siswa mampu mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, jadi adik-adik di dalam lingkaran itu ada bagian-bagian atau unsur-unsurnya. Jadi hari ini kita harap kalian itu dapat mengenal unsur-unsur dari lingkaran. Yang ketiga, baca lagi. Siswa mampu menjelaskan unsur-unsur lingkaran. Nah, maksudnya itu bukan hanya mengenalnya saja, tapi kalian juga dapat menjelaskan bagian-bagian dari lingkaran. Paham tentang tujuannya? Paham. Oke, kita lanjut ya. Oke, perhatikan gambar di sini. Ini gambar yang pertama itu apa? Saya. Ayo, yang mau jawab itu angkat tangan. Saya. Siapa ya? Saya. Ya, Nadia. Pintar sekali. Tepuk cinta dulu untuk Nadia. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta sambil. Oke. Nah, lihat lagi yang kedua ini. Abi dulu, Abi. Kasih ibu. Aduh, pintar. Kita kasih tepuk hebat untuk Abi. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Sina hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke, yang ketiga. Saya Ayo. logam. Ya. Logam. Iya, pintar sekali. Kasih wow dulu tuh. Tepuk wow. W O W wow. Oke, adik-adik, dari gambar gerakan ini merupakan contoh dari apa? Dari lingkaran. Nah, adik-adik, kita sudah tahu tadi tuh ada jam, ada kaset, ada uang logam. Ini merupakan contoh-contoh dari lingkaran. Kira-kira selain ini, menurut kalian contoh-contoh lingkaran di dalam kehidupan sehari-hari yang ada di sekitar kita itu apa? Ayo, angkat tangan yang mau jawab. Misal yang berbentuk lingkaran itu. Iya. Kalau mau jawab angkat tangan. Misal yang berbentuk lingkaran itu. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kami. Ayo, siapa lagi?
Pintar sekali. Tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Saya hebat. Kamu hebat. Kita hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke, nah adik-adik unsur yang pertama tadi itu ada titik pusat. Oke, yang pertama titik pusat. Coba kita baca sama-sama pengertiannya. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah lingkaran. Coba perhatikan, dia di dalam juga tidak apa-apa ya. Anggap saja ini adalah lingkaran sempurna. Jadi titik pusat itu adalah titik yang ada di tengah-tengah lingkaran. Ingat tadi pada definisi lingkaran bahwa jarak dari titik ini menuju ke lingkungannya itu sama. Pintar. Coba lihat ini ibu ada media roda ulin. Roda apa ini namanya? Roda pisau lingkaran. Menurut tadi titik pusat itu yang mana? Yang ada Iya, pintar sekali. Ini adalah titik pusatnya. Tadi ibu buat warna-warni supaya kita punya pembelajaran hari ini itu berwarna ya. Baik ibu. Oke. Yang kedua ada jari-jari lingkaran. Yang kedua jari-jari atau simbolnya itu R lingkaran dari radius. Nah, coba kita baca sama-sama. Jari-jari lingkaran adalah, coba sama-sama. Jari-jari titik pusat lingkaran ke lingkungan lingkaran. Jadi kita buat dulu lingkarannya. Kalau sudah ini lingkaran sempurna, ini ada titik pusatnya. Jadi kita tarik garis dari titik pusat menuju ke lingkungannya ini. Ini apa adik-adik? Inilah yang disebut jari-jari atau lambangnya itu R. Misalkan ini titik O, titik di lingkungan itu titik A. Jadi OA ini adalah jari-jarinya. Nah, ibu mau bertanya, kalian paham? Paham. Begitu. Misalkan dari misalnya lagi ambil dari titik ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Apakah ini juga dinamakan jari-jari? Iya. Benar sekali. Jadi itu kita pakai pada definisinya itu jarak dari titik pusat ke lingkungan adalah yang dinamakan jari-jari. Oke, kalau sudah, coba lihat di sini. Manakah di sini yang namanya jari-jari? Coba. Coba diputar dulu. Oke, mana yang namanya jari-jari? Ini bu, ini. Oke, pintar ya. Adik-adik ini sudah paham betul tentang jari-jari lingkaran. Nah, kalau gitu kita lanjut. Ya. Nah, yang ketiga ada diameter. Yang ketiga ada diameter tadi atau disimbolkan dengan D kecil. Coba kita lihat sama-sama. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkungan lingkaran dan melalui titik pusat. Coba perhatikan ke sini. Misalnya ini adalah lingkaran sempurna. Ini adalah titik pusat. Titik pusatnya itu titik O. Kemudian yang dinamakan diameter adalah jarak di sebuah garis yang menghubungkan dua titik di lingkungannya. Misalkan di titik lingkungan pertama ada titik A dan ini ada titik B. Kemudian kita tarik garis dari titik A ke O itu dan O ke B. Jadi jarak garis yang melalui titik pusat yaitu garis AB ini dinamakan diameter. Oke, coba adik-adik lagi dari roda ini. Coba ini coba diputar dulu. Iya, mana diameternya? Macet ibu. Iya. Yang ini diameter tuh ibu. Iya, pintar sekali ya. Oke, itu tadi definisi dari diameter lingkaran. Kita lanjut ya. Yang keempat ada Unsur ibu ini satunya. Terus kalau tarik lagi garis dari sini ke sini itu juga tadi unsur 1, 2, 3 dan 4 ini juga ibu. iya, pintar sekali. Kalian Ibu paham ya? izin ke belakang ibu. Oh iya, silakan ya. Jangan lama ya. Baik ibu. Oke, kita lanjut Mas ya. Iya ibu. Yang berikut ada temberek. 6 ada temberek.
Kemudian dari sini ke sini juga ini adalah diameternya. Misalnya ini C, ini B. Kemudian ini adalah jari-jarinya, ini A. Nah, ini tadi apa adik-adik kalau dari busur? Nah, pintar sekali. Nah, yang namanya busur bagian mana? Yang ini toh, bunga ini. Kemudian yang dinamakan kembar adalah luas daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Jadi ini adalah tali pemberengnya. Pintar. Coba saya ibu. Jangan dulu. Coba ini dulu. Ini mau saya. Yang ini ibu. Iya, pintar sekali. Ini yang namanya tembereng. Tembereng Kak Ibu. Iya, temberengnya. Kita lanjut, juring. Yang ketujuh ada juring. Juring lingkaran. Coba kita baca sama-sama definisinya. Juring adalah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari lingkaran. Oke, kita gambar dulu segitiga lingkaran ya. Ini misalkan lingkaran sempurna ada titik pusat, titik O. Kemudian ada diameternya, ini C, ini B. Kemudian ada jari-jari, ini adalah A. Nah, ini tadi adalah busur. Ini tadi apa? Tembereng. Pintar. Nah, kemudian kita lihat juring adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari. Jadi adik-adik, dua buah jari-jari. Nah, dari O ke B itu apa? Jari-jari. Dari O ke A? Jari-jari. Nah, luas di daerahnya itu juringnya itu berada di dalam ini. Inilah namakan juring. Dia berada di dalam yang dibatasi oleh jari-jari dan juga dibatasi diapiti oleh busur. Pintar sekali. Coba lihat di video ini. Yang belum dulu Nadia. Mana nama juring Nadia? Ini Bu. Ya, pintar ya, ini yang namanya juring. Oke? Ya, ini juring ya. Tadi ini yang namanya juring. Oke. Kita lanjut ya. Yang terakhir ada apotema. Yang kedelapan ada apotema. Ayo silakan masuk. Terima kasih banyak Ibu. Santai itu. Baik Ibu. Ya, silakan duduk ya. Yang terakhir ada apotema. Coba baca sama-sama. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Jadi kita gambar dulu lingkarannya. Anggap saja ini adalah lingkaran sempurna. Ada titik pusat titik O. Kemudian ada diameter dari B ke C. Kemudian ada jari-jari dari O ke A itu jari-jari. Kemudian ini tadi garis dari C ke A itu apa? Tembereng. Dan garisnya tali busur. Ya, tali busur. Kemudian luas daerah ini adalah tembereng. Yang dinamakan apotema adalah kita tarik garis dari O ke garis yang memotong garis AC atau kita tarik dari titik pusat menuju ke tali busur. Nah, kemudian dia membentuk atau tegak lurus atau membentuk siku. Pintar. Nah, adik-adik, itulah yang kedelapan busur-busur lingkaran. Coba dari sini. Siapa yang belum? Saya. Iya. Coba. Mana yang namanya? Ibu garis yang menghubungkan ini Ibu. Jadi ya tadi membentuk segitiga siku-siku. Jadi antara ini dan ini siku-siku atau 90 derajat atau ke ini jadinya Iya. Jadi yang namanya apotema itu adalah ini garis ini ya, yang tegak bukan ini hanya untuk membentuk segitiga. Tapi yang namanya apotema itu adalah garis yang ditarik dari titik pusat yang membentuk siku atau tegak lurus ya dengan tali busur. Oke. Nah, adik-adik, Ibu ada kalian bagi dua kelompok ya, tidak apa-apa. Satu kelompok 3 orang, satu kelompoknya lagi 2 orang. Nah, Ibu ada beberapa flashcard atau Ibu sudah gunting ini. Kalian mencocokkan gambar-gambar ini dengan pengertian dan juga namanya terkait dengan gambar. Sesuaikan gambar, nama dan juga definisinya ya. Oke. Ibu ini bagikan kertas. Oke, ini satu ya.
Kalian 2 satu kelompok saja, kalian 3 satu kelompok. Baik Ibu. Kalian 4 ya, karena ada. Dengan nama dan definisi serta gambarnya. Baik Ibu. Silakan mulai kerja. Baik Ibu. Ya. Sesuaikannya. Ini yang aku terima. Diameter. Ayo ingat lagi. Busur. Ayo, oke. Dikerjakan dengan baik ya adik-adik. Oke, bagaimana? Apa tadi titik yang berjarak sama dengan Ini Sama ini juga. Oke, silakan maju kalian jika kalau sudah ya. Adik-adik kalian juga akan dulu teman-teman untuk presentasi. Iya, Ibu. Baik teman-teman, baik Ibu Guru. Nah, tadi sudah mencocokkan dari tulisan, gambar, dan juga pengertiannya. Sehingga yang kami bentuk di sini ada ini ada ini proses terpegang teman. Ini kami punya hasilnya Ibu. Jadi dari pengertiannya tadi Ibu, ini untuk dari busur ya Ibu ya. Dari busur tadi kami cocokkan pengertiannya itulah bagian dari keliling lingkaran. Panjangnya berbanding dengan besar sudut di depannya. Nah ini ada di gambarnya Ibu. Teman-teman bisa lihat juga. Ya. Apa itu tadi? Ini namanya busur, teman. Itu namanya juring. Oh ya salah teman, ini juring teman. Iya, Maaf biasanya. Kami salah mempresentasikan gambar teman. Iya, tidak apa-apa. Itu namanya bisa saling Mengkaji. Makasih Bu. Iya. Coba yang satunya lagi. Yang satunya ini namanya tadi diameter dengan pengertiannya luas garis yang melintasi susunan lingkaran dan ujung-ujungnya terletak pada lingkaran. Untuk diperjelas ini ada gambarnya di sini. Ya. Sudah ada. Ya, sudah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Ayo, tepuk tangan dulu. Bagus sekali. Ayo, kelompok 2. Silakan. Halo Ibu dan teman-teman. Halo. Jadi berdasarkan beberapa ini yang Ibu bagikan tadi kepada kelompoknya kami ada 3 yang terbentuk dari di sini, dan yang pertama itu yaitu tali busur dengan pengertiannya yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke sembarang titik pada lingkaran, yang dimana gambarnya itu ini teman-teman, yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat ke sembarang titik pada lingkaran ini yang dinamakan dengan tali busur. Kemudian yang kedua itu ada sebereng, yang dimana daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan tali busur yang melalui kedua ujung busur lingkaran, yang dimana yang di luar sini itu yang dinamakan busur. Kemudian garis yang ini itu adalah tali busur. Jadi yang warna hijau di dalam ini itu yang dinamakan dengan tembereng. Dan yang ketiga aku tema yaitu ruas garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran tegak lurus ke titik di tali busur. Seperti gambar ini teman-teman. Oke, sudah paham ya adik-adik? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan diulang kembali. Jadi adik-adik, itu sangat bangga ya dengan kalian karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok dengan baik dan bekerja sama dengan baik. Ibu juga bangga karena sudah paham tentang unsur-unsur lingkaran. Jadi adik-adik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, siapkan kertas dan tulis refleksi kita hari ini. Ayo tulis, siapkan kertas. Ayo. Nanti dikumpulkan ya, supaya ibu juga bisa mengoreksi bagaimana pembelajaran kita hari ini. Ibu bisa merefleksikan juga bagaimana cara belajar kita hari ini. Oke? Sudah? Sudah ya. Kalau sudah, silakan dikumpulkan. Oke.
Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk lagi. Oke. Nah, adik-adik sudah paham semua toh tentang lingkaran. Bagaimana tadi contoh-contoh lingkaran di dalam kehidupan sehari-hari? Ada rodas bola. Iya, betul sekali. Itu semua ya contoh-contoh di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi lingkaran itu banyak sekali contoh-contohnya. Nanti kalian akan mengerjakan PR. Ini adalah PR-nya. Coba ya, semuanya tulis. Ini adalah PR yang akan kalian kerjakan di rumah. Minggu depan akan dikumpulkan kemudian dipresentasikan satu persatu. Oke? Baik, Ibu. Ayo tulis. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kita tutupi pembelajaran kita hari ini dengan doa. Satu orang pimpin doa. Siapa yang mau? Ayo. Semuanya berdiri. Mari kita menyiapkan siapa satu berdoa dalam doa. Ya Yesus yang baik, alhamdulillah segala kami sama-sama yang di neraka, mata-mata surga dalam surga, dan di sana kita selesai dengan Terima kasih adik-adik. Silakan keluar untuk istirahat. 지가방 안엔 굳은 다짐이 the backpack